ilmu tentang makanan. Ya, termasuk kunyit. Kunyit itu kalau ibu-ibu mau dapatkan kunyit dengan, jadi kunyit itu kalau Anda bikin kunyit ya, kan kunyit. Mau dapatkan penyerapan kunyit ini lebih baik ya, maka Anda masukkan kunyit itu black pepper, lada hitam. Jadi kunyit kan gini, tadi kita bikin dari itu, kunyit diiris-iris, lalu dimasukkan air panas, lalu kasih black pepper. Maka penyerapan kunyitnya akan jauh lebih baik. Dan lagi-lagi kalau mau lebih cepat dia diserap tubuh, maka kecilkan ukurannya. Parut. Ya, diparut. Boleh pakai parut juga nggak apa-apa. Atau mungkin habis diparut terus Anda keringkan di oven juga nggak apa-apa. Diangin-anginin gitu. Nanti lama-lama kan dia kan jadi bubuk kan, jadi serbuk kan, juga bisa. Habis itu cara itunya bilang dikocok-kocok. Sini. Oh, ini bonggolnya. Iya. Nah, ini bonggol nanas ya. Kalau Anda lihat kayak begini, maka ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Anda lihat sesuatu yang di situ Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, maka ucapkan itu supaya kita makin kuat perasaan kita dengan Allah. Contoh, lihatlah daun ini, ada daun yang besar, ada daun yang kecil, terus ada pohon mangga, ada mangganya teruntai, terjuntai di situ. Allah yang susun semua itu. Anda lihat mungkin di padan di sini ada batu, bukan Anda pergi ke gunung, ada batu kecil, ada batu besar. Allah yang susun sedemikian rupa. Akidah itu begitu sebenarnya. Supaya kita merasa apa? Ini nggak kebetulan gitu loh. Mana bisa petani bikin mangga tergantung kayak begitu. Dari awal biji loh. Apalagi kalau kita bicara tentang manusia. Dari air yang hina, dari sperma. Sperma itu kan kayak kecebong. Kecebong duduk-duduk gitu. Terus masuk ke dalam ovum, ke sel telur. Itu pun nembusnya itu luar biasa susah dia. Terus tiba-tiba dari situ lengket dia kan. Terbuahin. Pembuahan, nempel di dinding rahim. Siapa yang nempelin? Nempelin rahim, habis itu supaya dapat makanan, dari situ akhirnya dibikin saluran kabel, namanya plasenta. Siapa yang bikin? Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilah, gitu loh. Jadi setiap kita mandang sesuatu, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Lihat burung, Anda dikasih sayap, nggak bisa terbang. Burung itu gitu kan. Tiba-tiba kok bisa ngepak, bisa terbang. Ngepak terbang. Ada nggak Allah bilang gitu? Allah, dialah yang menggerakkan awan, dia menggerakkan sayap. Allah bilang semua. Nggak ada Tuhan berani jadi maaf, kalau ada yang ngaku Tuhan, coba declare kayak begitu. Silakan declare, siapa yang menggerakkan gunung itu? Gunung itu berjalan sebenarnya. Siapa yang menggerakkan awan? Allah semua loh. Yang Allah butuhkan apa? Yang Allah perlukan apa? Sembahlah dia. Jangan sekutukan dia. Kalau lagi sakit, kembalilah sama Allah. Kembalilah pada apa yang dia ciptakan. Kalau belum sembuh, sabar. Sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun katakanlah kita zolim dengan badan kita, tiba-tiba minta sembuh sekali, sehari, 2 hari, ya nggak etis namanya. Nabi Ayub alaihissalam dia minta. 20 tahun dikasih ujian sama Allah, baru 20 tahun kemudian, 18 tahun istrinya bilang sama Nabi Ayub, tolonglah berdoa sama Tuhan, sama Allah, supaya engkau disembuhkan. Nabi Ayub hitung, mana lama kita hidup susah, mana lama kita hidup senang. Ternyata lebih lama hidup senangnya. Masih dulu, akhirnya di tahun ke-20 baru dia berdoa, coba. Nabi. Nah, kalau lagi sakit, ya bersyukur dulu. Tumpahkan air mata sama Allah, minta sama Allah. Ya. Karena mungkin itu cara Allah untuk menguras air mata kita. Tanpa sakit mungkin Allah nggak kasih kenikmatan ibadah. Orang yang sakit, zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya mungkin itu jauh lebih nikmat dan khusyuk. Gitu loh. Nikmati itu. Ya, sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini nih semua toolsnya aja. Tools. Apakah minum begini menjadi jaminan sembuh? Enggak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Allah berkehendak, hanya mungkin minum beginian saja bisa. Mungkin orang bisa hamil. Kalau Allah berkehendak. Yang kita butuhkan apa? Selaraskan diri kita dengan kehendaknya Allah. Lakukan apa-apa yang Allah suka. Jangan zolimi badan. Ya, jangan lagi sakiti badan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi seperti itu sekalian. Jadi semakin kita mengenal mereka kan semakin, ya Allah terima kasih banget hidup di Indonesia. Kalau Anda pernah tinggal di luar negeri, susah bu ketemu beginian. Di Amerika, 1 lembar daun pisang itu 10.000 dijual. Di sana kalau makan durian, kalau suka durian, itu duriannya frozen sak kulitnya. Jadi kalau dimakan harus di defrost dulu.
Kita tuh bersyukur sekali tinggal. Maka saya kan Indonesia itu the blessing country, negeri yang diberkahin. Kalau seandainya, ya kalau bahasa Al-Quran, kalau seandainya penduduk negeri itu bertakwa, kalau seandainya banyak umat Islam negeri ini puasa, ngurangi makan, banyak bantu orang, berkahnya luar biasa. Maka kurangi makan mulai sekarang, ya supaya nggak gemuk lagi kan. Ya suaminya makin cinta. Kayak gitu. Di rumah pakai baju yang seksi. Dandan luar biasa kalau datang ke kondangan. Tapi di rumah butut-butut aja bajunya dapat suami.